Kasih karunia dan kemurahan Tuhan selalu dinyatakan bagi kita sekalian. Kita bersyukur, kita berterima kasih kepadanya. Saudara-saudara, kita jumpa lagi dalam renungan harian di hari Selasa tanggal 22 Oktober tahun 2024. Firman-Nya kita akan baca, mari satu dalam doa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, untuk kebaikan-Mu bagi kami. Kami rindu untuk membaca firman-Mu. Roh Kudus terangi hati kami, agar kami dapat memahami firman-Mu untuk menjadi pedoman dalam hidup kami. Demi nama Yesus kami berdoa. Amin. Ibrani 6 ayat 13-20. Sebab ketika Allah memberikan janjinya kepada Abraham, Ia bersumpah demi dirinya sendiri, karena tidak ada orang yang lebih tinggi daripadanya. Katanya, sesungguhnya aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan akan membuat engkau sangat banyak. Abraham menanti dengan sabar, dan dengan demikian ia memperoleh apa yang dijanjikan kepadanya. Sebab manusia bersumpah demi orang yang lebih tinggi, dan sumpah itu menjadi suatu pengokohan baginya yang mengakhiri segala bantahan. Karena itu, untuk lebih meyakinkan mereka yang berhak menerima janji itu akan kepastian putusannya, Allah telah mengikat dirinya dengan sumpah, supaya oleh kedua kenyataan yang tidak berubah-ubah, tentang mana Allah tidak mungkin berdusta, kita yang mencari perlindungan beroleh dorongan yang kuat untuk menjangkau pengharapan yang terletak di depan kita. Pengharapan itu adalah sau yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir, di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita. Ketika Ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Demikian firman-Nya. Amin. Tema kita saat ini, saudara, janji Allah. Saudara yang kekasih, di masa lalu masyarakat Toraja mengenal Mas Sumpa sebagai jalan penyelesaian pertikaian. Yang bersalah akan terkena tulah sebagai dampak Mas Sumpa. Kita dapat mengerti, saudara, bahwa Mas Sumpa merupakan cara untuk memastikan pernyataan. Berlawanan dengan masa kini, ada orang yang bersumpah tetapi tidak dapat dibuktikan. Bagaimana hubungannya dengan sumpah Allah dalam bacaan hari ini? Saudara, ayat 17. Ketika Allah menunjukkan rencananya, Ia menjamin dengan sumpah. Menurut hukum Taurat, siapa saja yang bersumpah dalam nama Allah harus menepati sumpah itu. Sebagaimana sumpah tidak dapat dibatalkan, demikian pula saudara, Allah tidak pernah membatalkan sumpah yang diucapkannya kepada Abraham. Kita dapat memastikan bahwa manakala Allah telah bersumpah, tidak ada satu apapun yang dapat membatalkan, dan pernyataannya itu pasti. Kepastian itu, saudara, nyata dalam kehidupan Abraham, dan ia memperoleh berkat serta keturunan berlimpah. Tidak sampai di situ, bahkan dari keturunan Abraham akan lahir sang perintis yang menjadi perantara Allah dan manusia, yaitu Yesus Kristus. Melalui Yesus Kristus ada kepastian pengharapan yang menghubungkan kita dalam relasi perjanjian dengan Allah. Kepastian tersebut bagai sau atau jangkar yang kuat dan aman. Bahkan saudara, badai sedahsyat apapun tidak bisa menggoyahkannya. Sebab itu, janji berkat dan keberlangsungan hidup tidak hanya berlaku pada Abraham, namun berlaku pada diri kita dan selamanya. Saudara, bagaimana dengan pengharapan kita? Belajarlah dari Abraham yang menanti janji Allah
dengan kesabaran, dengan sepenuh hati, kesetiaan, ketekunan, dan keseriusan, dan kesabaran ialah dasar untuk menanti janji Allah. Ketika pengharapan kita pasti dimampukan untuk melihat dan mengalami janji berkat Allah yang melampaui semua kenyataan yang ada. Mari terus memegang teguh janji Tuhan, kita tidak akan kecewa dengan janjinya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, ada waktu bagi kami untuk merenungkan firman-Mu. Biarlah firman ini mengambil bagian dalam hidup kami. Kepadamu kami percayakan hidup kami. Berkati kami semua Tuhan. Saudara-saudara kami yang mendengar renungan harian ini, Engkau berkati hidupnya. Engkau pelihara, agar mereka selalu dalam keadaan baik, sukacita, dan kasih-Mu menjadi bagian yang indah dalam kehidupan kami semua. Berkati keluarga kami, berkati anak-anak kami, berkati usaha dan pekerjaan kami. Kiranya damai sejahtera-Mu, kemurahan-Mu, berkat dan kebaikan-Mu mengalir dalam hidup kami, sehingga dalam keluarga kami semua akan selalu menyaksikan betapa hebat dan dahsyatnya Tuhan, dan kami bersyukur untuk semua itu. Engkau memberkati Bapa di sorga, saudara-saudara kami yang sakit Tuhan sembuhkan, yang berduka Tuhan hiburkan, beban hidup kami, kuk yang berat yang kami rasakan, mohon Tuhan tolong agar kami mampu memikulnya dalam kekuatan Tuhan. Kami percaya selalu ada jalan keluar yang Tuhan siapkan. Engkau juga selalu bersama dengan kami ketika kami bersuka cita, sehingga setiap sukacita kami, entah pertambahan umur, entah memperoleh berkat-Mu, kami menikmati dalam kekuatan dan cinta Tuhan. Engkau berkati Tuhan semua pelayan-Mu. Mohon Tuhan menjaga mereka agar mereka melayani dengan tulus, dengan sukacita. Engkau berkati pemimpin-pemimpin di negara kami. Engkau tahu mereka semua Tuhan telah terpilih dan telah dilantik, presiden, wakil, bersama dengan para pembantu-pembantu presiden. Biar mereka melayani dengan penuh kasih. Engkau memberkati semua orang tua kami. Biar mereka selalu sehat, bahagia, beria-ria dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, ampuni dosa kami. Dengarkan kami yang berseru, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih saudara-saudara boleh mendengarkan renungan harian ini. Biarlah firman ini menjadi bagian yang indah dalam hidup kita. Semangat menjalani hari ini, kasih Tuhan bersama saudara-saudara, kebaikannya nyata dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati.